Yang saya dari tadi ingin katakan, udah agak ini ya, udah agak apa namanya itu, udah agak urgent adalah ini kita seperti menunggu efek domino, ya. Jadi KPK ini menurut saya masalah yang kartu terakhir yang ditahan atau yang bertahan. Kalau ini jatuh, roboh semua. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke belakang, ya sampai tahun 2008 barangkali, mulai dari sekarang wacana KPK dibubarkan, ke belakang sampai ke Cicak versus Buaya, Pak Ruki tadi ngomong, itu esensinya satu. Esensinya benang merahnya satu, yaitu proses politik yang ditengarai berlangsung kurang jujur. Jadi ini masalah politik, begitu juga dengan Senturi. Itu juga masalah politik menurut saya. Makanya waktu Pak Marzuki ngomong ampuni koruptor, saya langsung ingat dulu waktu Senturi rame-ramenya juga sempat muncul wacana bahwa ya udah kembalikan saja uangnya. Dimaafkan. Jadi sekarang kita ini dalam sebetulnya momen yang amat menentukan. Saya kira wacana pembubaran KPK itu serius. Karena ini sebentar lagi ini pembendungan yang berlangsung 2 tahun ini, jangan-jangan sebentar lagi roboh. Makanya satu-satu jalan pintas adalah bubarkan KPK. Selamat. Nah, sekarang adalah kewajiban kita di ruangan ini. Kemana kira-kira yang diinginkan oleh masyarakat atau rakyat di luaran sana. Kita boleh ngomong di sini apa aja. Hukum, moral, politik ya, tapi akhirnya ini semua tidak akan berlaku ketika yang di luar punya pertimbangan lain. Jadi efek domino Bang Karni menurut saya. Yang mau rubuh itu apa? Ya semua kemunafikan ini, semua amoralitas ini, saya kira itu. Akhirnya ke sana kita mau nggak mau. Dan ini terus terang untuk Partai Demokrat ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah ini pada level kebangsaan, Demokrat itu partai bagus, bisa diselamatkan. Hanya nilas titik rusak susu sebelangga. Marilah yang nilas titik itu dicari solusinya. Mereka bagian dari masalah. Itu mungkin semua selamat. Kalau enggak ya, ini besok saja ada beberapa aktivis yang akan uji materi ke MK, minta supaya MK mencabut kewenangan pemerintah membubarkan partai politik. Karena arahnya sudah ke sana ini. Mafia panja pemilu, ya. Mafia pemilu, lalu Senturi mungkin bisa hidup lagi. Nanti bisa mengarah ke Partai Demokrat. Dan menurut saya itu agak berbahaya. Gitu, Bang Karni. Baik, agak mengerikan ramalan beliau. Ini the last but not the least. Iya, gimana Pak Karni? Ya, sebagai budayawan, udah melihat orang politik, orang hukum, pada ngomong. Oke, kalau gitu saya... Apa masih perlu nggak Oke, KPK? kalau gitu soal KPK saya akan mulai dari pertanyaan saya. Menurut Pak Karni perlu nggak sih masyarakat pakai helm di jalan? Iya. Menurut Undang-Undang 92. Perlu. Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Sebab atas dasar apa pemerintah, government melarang bahwa kita harus melindungi kepala supaya kalau jatuh nggak mati. Sekarang saya tanya, kalau misalkan kita jatuh terus hidup, apakah government ngasih kerjaan ke kita? Gitu loh. Enggak, serius. Apakah ngasih biaya pendidikan? Apakah ngasih biaya kesehatan? Kalau polisi bisa meyakinkan, kamu ya tak wantem ya, kenapa nggak pakai helm? Tahu nggak, pemerintah sudah investasi buat kamu, buat pendidikan, buat ini. Kamu nggak menghargai pemerintah. Aku tuntut ke pengadilan. Ya, bisa dipahami. Nah, sama aja. Buat apa kita nggak korupsi? Seandainya nggak korupsi, misalkan negara ini selamat, uang negara untuk apa? Nggak ada tujuan yang jelas negara ini. Gitu loh. Jadi lebih baik dikorupsi aja. Lebih baik dikorupsi. Sekarang saya tanya, sekarang kita mikir global. Saya sering lewat Pantai Utara. Padat Pak Karni. Iya. Pantai Utara. Kemarin saya lewat ke Karawang. Padahal kalau itu ditata, lalu lintas dari Jakarta ke Surabaya pakai laut, sebagian asik. Pembangunan kapal dan lain sebagainya. Barusan kita kehilangan Profesor Lapian, ahli kelautan, sejarah kelautan. Ternyata saya baru tahu sejarah kita tidak cuma hilang di petani, tapi di laut. Kita cuma tahu kata-kata angin buritan, angin haluan, masih banyak lagi. Hilang.
Kita sudah bukan jadi negara maritim lagi. Sehingga kalau saya jadi pejabat, saya sering ngomong ke Pak Ruki juga. Wong yang potong tumpeng ulang tahun KPK saya kok. Gitu loh. Waktu kemarin kita ketemu. Jadi berhutang budi secara moral. Gitu loh. Nah, goblok adalah goblok ketika negara tidak punya tujuan kayak Indonesia sekarang. Saya selalu bilang ke anak-anak yang mabuk, yang teler ke rumah saya, minder gak punya tujuan, gak usah minder loh. Negara ini juga gak punya tujuan kok. Gitu loh. Gitu loh. Tujuannya apa? Misalkan uang itu ada, penelitian dasar apa? Nggak ada. Mestinya negara itu punya namanya penelitian itu skala prioritas. Nggak bisa 5 penelitian tentang bioteknologi, tentang departemen ini minta itu. Nggak bisa. Di semua negara yang maju harus satu. Misalkan penelitian tentang laut. Penelitian tentang bioteknik. Satu aja. Sekarang cek ke Ristek. Nggak ada penelitian dasar yang utama itu nggak ada, Pak Karni. Jadi nggak ada master plan juga. Nggak ada. Ya aku korupsi aja, ngapain? Nggak akan bikin sejahtera juga kok. Buktinya juga petani bikin pinjam kredit, kreditnya kalau nggak salah bunganya itu 24%, kalau konglomerat 11%. Ini perencanaan model apa ini? Yang mending aku korupsi, Pak. Keluargaku lebih jelas. Nggak perlu ada KPK dong. Nggak perlu selama nggak ada. Makanya KPK akan tetap kerja terus karena orang juga pinter. Ngapain aku nggak korupsi, negara nggak ada tujuan. Kalau aku nggak korupsi belum tentu memakmurkan rakyat kok. Belum tentu uangnya juga selamat. Belum tentu juga. Nggak ada tujuan. Makanya ayo kita duduk. Orang hukum jangan merasa paling penting di dunia ini. Ada banyak hal gitu loh. Ya masalah kebudayaan gitu loh. Saya kira gitu. Itu yang saya kira percuma masalah mau. Dengan segala hormat Pak Ruki, tadi masalah sistem oke lah, itu yang membuat orang ada seniornya korupsi nanti kena lagi, juniornya korupsi juga, oke deh. Tapi ada banyak masalah. Gimana kita bisa nggak korupsi, wong kita nggak merasa sebangsa kok. Siapa yang memupuk bangsa ini bahwa sampean sama saya sebangsa? Nggak ada. Ngelihat presiden nggak merasa kita sebangsa kok. Saya selalu pengikut SBY yang bagus. Pak Pohan, saya pengindah aturan beliau, hemat energi, makanya setiap kali ada beliau di TV aku matiin, gitu. Jadi, mestinya kan ngelihat presiden itu kita bangga, tiba-tiba begitu ngelihat presiden saya sama Pak Karni satu saudara, begitu ngelihat presiden saya sama Pak Pohan, teman saya juga dulu, aku saudara, begitu ngelihat presiden aku sama Pak Akbar Faisal, sama Pak Nasrullah, aku saudara. Mestinya itu dong sosok presiden, kepala negara. Sekarang berkali-kali ngomong itu masalah hukum, kita nggak bisa intervensi. Ya oke, sebagai laki-laki nggak boleh intervensi, tapi boleh penetrasi, Pak. Gitu loh. Gitu aja. Penetrasi boleh dong. Don't ejaculation from this problem, jangan keluar dari masalah gitu loh. Aku gitu, aku serius ini Pak Karni gitu. Serius. Ya udah. Saya gitu, juga Pak. dengerin serius. Iya. Udah, Pak. Baik, katanya ada calon KPK yang mau ngomong. Terima kasih Pak Karni. Ya, Terima kasih Pak Karni. Saya namanya Khairul Hadi M. Anik, ex peserta seleksi Capim KPK yang berlangsung sekarang ini. Saya bukan mendengarkan cerita, tapi saya merasakan ada indikasi rekayasa dalam seleksi pemilihan Capim KPK. Saya menyatakan ini bukan karena saya nggak lolos, bukan. Saya mengharapkan KPK ini tidak dipegang oleh orang yang punya kaitan politik, tidak ada kaitan bisnis, karena korupsi ini Pak Karni, kalau tidak ada di Indonesia, sudah makmur Indonesia. Jadi saya ingin mengadu kepada bangsa Indonesia bahwa seleksi Capim KPK ini ada indikasi kuat, sudah ada rekayasa. Nah, kemudian ada 4 indikator di sini. Kalau saya bicara, kata Pak Karni sudah di penghujung waktu, nanti kita bisa bahas. Nah, apa usul saya di sini? Usul saya 2. 1, hentikan seleksi Capim KPK. Tapi, cobalah kita bersama memilih tokoh nasional yang sudah dikenal kredibilitasnya. Kalau cuma 5 orang, saya rasa bisa itu. Yang jelas sekarang ada Pak
Syafi'i Ma'rif, dan Anwar Dono Makarim. 3 orang lagi masa susah. Saya melihat cukup 3 pimpinan KPK. Tenaga ahli kita lengkapi. Nggak tadi mengatakan bahwa itu ada indikasi nggak benar itu apa 1, buktinya? indikatornya ya. Peserta yang ikut tahap kedua berjumlah 141 orang. Terus? Setiap orang membuat 2 makalah. Makalah pertama menjawab 17 pertanyaan. Makalah kedua dibuat tanggal 25 Juli. Dalam tempo kurang 3 hari, sudah ada pengumuman. Padahal, kata panitia, setiap makalah diperiksa oleh 3 orang yang berbeda. Bila mana nanti dicocokkan ada penilaian yang timpang, akan ada pemeriksa berikutnya. Nah, 141 kali 2 makalah bisa selesai dalam tempo kurang 3 hari. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal, sama masuk akalnya dengan Nazarudin sakit 2 minggu, turun beratnya 18 kg. Baik. Sekian, terima kasih. Saya minta dijawab dulu oleh Pansel. Seandainya Ya udah. ada intervensi yang jelas-jelas saya bisa lihat, saya orang pertama yang akan keluar dari pansel itu. Tentang makalah, itu ada 15 orang yang meneliti, dan cara kita mengetes adalah 1 orang yang dinilai tulisannya, itu kita cocokkan. Karena bagaimanapun juga setiap orang yang membaca itu bisa beda. Nah, yang kita cari adalah yang konsisten di antara ketiga itu dinilai dengan baik. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan. Nah, kalau yang meragukan tanpa data, itu justru saya sangat meragukan orang yang membuat statement tanpa data itu. Dan memang sudah tidak pantas untuk melakukan sesuatu tanpa ada. Tapi spiritnya adalah saya berterima kasih. Kalau betul-betul ada intervensi, saya kira saya orang pertama yang akan teriak memberitahukan kepada publik. Baik, terima kasih. Ini kaitannya Bang Kardi, ini kaitannya dengan trust. Jadi public trust berusaha akan saya bangun, ya, semua anggota pansel. Dan apa perlunya kita memilih KPK kalau dari awal sudah tidak dipercaya yang menjadi memilih, kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti yang terpilih bisa menjaga dari public trust yang sudah terproses ini. Baik, terima kasih. Anda Firman. Ya, Firman. Ya, Pak Karim. Saya pikir ketika ini diutarakan, cara berpikir problematik dan sistematik terkait dengan KPK, saya khawatir lembaga, melihat sejarah lembaga pemberantasan korupsi yang awalnya hidup, kemudian mati dengan cara-cara mengenaskan. Ini pesan yang ingin saya sampaikan pada KPK, ketika roh keadilan itu digugat, maka tentu saja penegakan hukum itu menjadi bergetar ketika KPK menjadi pintu terdepan di dalam pemberantasan korupsi. Ini sebuah pesan yang tidak main-main ketika proses seleksinya saja digugat, apalagi implementasinya. Jadi bagi saya sebenarnya ada 2 pendekatan. Apakah pendekatan problematik atau pendekatan sistemik, dua-duanya memang harmonis. Tetapi dua-duanya memang tidak bisa mendapatkan jawaban segera, apalagi pemberantasan korupsi. Baik. Begitu, Pak. Saya ada usul. KPK itu dipertahankan. Tetapi dari perkembangan pengakuan orang yang bertemu dengan Nazarudin, menurut pasal 36 Undang-Undang KPK, itu adalah kriminal. Oleh karena itu, panitia etik tidak harus menunggu, langsung menjadi tindak pidana. Diproses secara pidana sesuai pasal 36 Undang-Undang KPK. Pejabat-pejabat yang menemui pihak-pihak yang berperkara atau berpotensi ada kasus harus diproses dan itu merupakan tindak pidana. Dia ketemu 2008-2009.